membahas satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi sebelum saya lebih jauh mengajak Anda meneruskan, saya ingin mendasari dengan Yohanes pasal yang pertama. Perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu kemudian kita akan lihat pada ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan diteruskan dengan ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama. Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah siapa saudara? Allah. Dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Bagaimana kita bisa menikmati akan kuasa anugerah Tuhan? Anda mesti belajar, kita membaca dari Roma 8 ayat yang ke berapa? 28. Pertama saya mau ingatkan ada namanya rencananya. Lalu kemudian yang kedua apa? Ada yang namanya panggilan Tuhan, panggilannya. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk apa? Mengasihi, kasih kepada Yesus. Lalu kemudian barulah Allah bekerja, turut bekerja. Kasih kepada Yesus itu sama dengan mentaati perintahnya atau firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena ini fokus kita, saya ingin mengajak Anda mundur sebetulnya. Goalnya di sini sudah kita pelajari. Sekarang bagaimana kita bisa menikmati atau memiliki kasih kepada Yesus? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendiri berkata, kalau engkau mengasihi aku, dia berkata, maka engkau mentaati, menuruti segala perintah-perintahku. Nah, Yohanes 1 mengatakan, ternyata perintah Tuhan atau firman Tuhan itu adalah pribadinya sendiri. Dan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, tanpa Yesus, dikatakan tidak ada suatu apapun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi ada suatu kuasa penciptaan di dalam setiap perkataan firman Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-14, firman yang sama mengatakan, firman itu telah menjadi manusia, bahasa Inggrisnya, the word become flesh, bahwa firman itu menjadi daging, jadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa? Kebenaran. Jadi sebetulnya kalau Anda perhatikan, yang indah dalam kekristenan adalah kita ini bukan sekedar diajar suatu filosofi, suatu teori-teori, ya, sesuatu yang hanya di awan-awan dan tidak pernah landing ke bawah. Karena firman Yesus yang punya daya cipta yang luar biasa itu, Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi daging, jadi manusia, jadi material, dan tinggal bersama dengan kita. Jadi sebetulnya ini bukan teori, yang kita baca ini bukan sekedar buku teori. Nah, kalau kita dengan gampang berkata, oh ini teori, Anda kehilangan berkat besar dalam hidupmu. Nah, banyak orang menggunakan Alkitab ini sebagai bahan perbantahan, bahan debat. Ini benar, ini salah, tafsiran si A, tafsiran si B. Saya berkata, aku nggak peduli itu. Yang saya peduli, roh Tuhan mengajar apa dalam hidupku tentang perkataan Yesus ini, sehingga kuasa penciptaannya itu muncul, sehingga firman jadi daging, atau jadi sesuatu yang material sifatnya. Yang ketika hidup di dunia ini sebetulnya saudara bisa mengalami semua yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu dan mencapai akan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya baru ngobrol dengan Pak Yusak minggu yang lalu, beliau berkata begini, semua kelak pencapaianmu di surga itu sebetulnya ditentukan oleh pencapaian manusia rohmu di dunia ini.
Nangkep. Jadi kalau kita tidak bisa bergerak naik, itu bukan sekedar orang berkata, wah kamu rohanimu tinggi, kamu sudah kelas jemaat ini. Bukan, saudara. Tapi dari kenyataan hidupmu, buah yang keluar, saudara, itu menunjukkan sebetulnya sampai di mana Tuhan membawa kita. Nah, hari ini ada satu ekstrim yang dipegang oleh orang. Ekstrim pertama mengatakan ini merupakan ajaran yang baik. Lalu orang berkata bahwa kita berdebat soal ini. Ada teologia ini, teologia itu, segala macam. Anda tanya sama orang Injili, dia punya teologia. Anda tanya orang liberal, mereka punya teologia. Dan mereka berantem tuh. Tanya orang Pantekosta, mereka punya teologia. Tanya orang karismatik, mereka punya teologia. Tanya yang lain, mereka juga punya teologia. Yang mana? Ayo, bingung kan? Lah kamu sendiri bingung? Jadi Alkitab hanya dipakai sebagai ajang perdebatan. Ini benar, ini salah. Saya berkata begini, yang kamu nilai, yang kamu terima benar, jalani. Kok ribut, saya berkata. Jalani, hidupi, berbuah. Selesai itu. Bukan cuma membuat kamu tambah pinter, tapi kenyataan day by day-nya tidak ngalami apa-apa. Sayang dong, saudara. Ini firman jadi daging, semua diciptakan oleh Dia. Nah, kalau saya sederhana kok. Yang saya percaya dari Tuhan, saya jalani, berbuah luar biasa, selesai urusannya. Ngapain berdebat, saudara? Sudah berbusa mulutnya, gak dapat apa-apa. Malah ngabisin bergelas-gelas karena haus. Bukan haus dan lapar akan Tuhan, haus karena terlalu banyak ngomong, berdebatnya terlalu banyak, dan tidak ada orang bertobat. Coba Anda berdebat begitu hebat di depan orang dunia, mereka berkata, gila nih orang-orang ini, gua suruh ikut mereka, diajak debat begitu, kagak usah, utang aja gak lunas-lunas, debat melulu, ya kan? Firman ini jadi daging, itu loh saudara. Untuk membuat kita makin serupa dengan Yesus, mengubah hidup kita. Nah, sekarang ada yang lain lagi lah, ada orang berkacang dalam penglihatan. Bagus juga loh, saya melihat ini, saya melihat ini, saya melihat itu. Ya lihatan, enggak apa-apa. Orang Surabaya bilang, lihat, enggak apa-apa, lihat, saudara. Lihat, enggak apa-apa. Asal itu dari Tuhan, dan jadi kenyataan dalam hidup kita. Anda cuma delok kan, ketok-ketokan, enggak percuma. Loh, saya tidak anti penglihatan. Saya ngalami mimpi, saya diberi Tuhan mimpi, diberi penglihatan. 2 hari yang lalu kami keluarga doa dengan Ibu Nani sama-sama, anak-anak didoakan, dinubuati, bisa kaget-kaget persis. Yang terakhir Sasa didoakan paling singkat. Doakan paling singkat, tapi dia merasa sesuatu. Sebab Ibu Nani pernah dapat firman, nanti satu hari anak ini akan bisa dengar suara Tuhan audible. Tapi coba tanggap loh saudara ya, ini biarkan tumbuh normal aja, biarin. Tapi kemarin waktu doa bareng-bareng, dia teruskan pergi, anterin kakaknya nggak tahu kemana ke dokter gigi, terus kemudian dia di mobil ngomong sama ciciknya, Cik, tadi kamu rasa enggak ada orang datang? Enggak. Ya, aku lagi tutup mata didoakan, ada yang datang di belakangku. Aku buka mata noleh, kok nggak ada orang. Aku merem lagi, ada lagi orangnya. Loh, seperti apa? Pokoknya lagi agak tinggi begitu. Kakaknya berkata, aku tahu siapa tuh? Tuhan katanya. Jadi sudah mulai berasa ketika Tuhan hadir dalam hidupnya. Luar biasa. Tuh, saya ini orang percaya gitu loh saudara. Amen. Saya percaya. Apa yang Tuhan tunjukkan itu luar biasa. Walaupun seringkali pengertiannya belum dimunculkan Tuhan. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya simpan di hati. Tapi hidup saya nggak mau berkacang dalam hal-hal seperti itu. Saya mau firman jadi daging dalam hidup kita. Amen, saudara. Sebab kalau tidak sampai ke situ, saudara akan ketemu Yesus palsu. Nah, saya punya pengalaman Yesus palsu. Ini baru terjadi minggu lalu di Jakarta. Ada teman kami, teman baik, dia berkata gini, Pak, bisa nggak doakan rumah saya? Kenapa? Saya bilang, ada setannya. Kamu doa sendiri. Wah, sudah. Tidak mempan. Oh, udah tidak mempan. Ya. Bisa enggak Bapak doakan? Ya wis, saya bilang, saya datang.
Lalu saya mampir ke rumahnya hari Selasa pagi, siang-siang itu jam 10, setengah 11. Oh enggak jam 12 Pak, ngantuk jam 12. Jadi malam maksudnya, pagi aja lebih enak, seger. Kita kan bukan kru dunia lain atau apa saudara. Jadi ini dunia nyata saya ini. Saudara tahu lihat film-film gitu ya, di TV kan banyak kan? Apa bedanya sama kita? Lihat, mereka tidak berani ngelawan roh-roh itu. Diikuti aja, diikuti. Aku bilang kesuwen, tengking, bablas, selesai. Ya toh, dibodohin setan. Nah, saya masuk ke rumahnya. Rumahnya bagus, 2 lantai gitu. Saya bilang, kenapa masalahnya sebelum saya sampai rumahnya? Ini Pak, waktu saya renovasi rumah saya, sebelumnya saya sudah berasa Pak. Itu ada tangga yang menuju ke lantai 2. Saya sering lihat Pak, itu orang naik turun. Waktu saya lihat hilang. Nggak terlalu saya perhatikan, kelihatan berkelebat naik turun. Orang lain tidak percaya Pak. Sampai kemudian waktu rumah direnovasi, itu ternyata saya suruh tukang satu itu jaga rumah, diganggu. Tengah malam diketok pintunya. Dibukain nggak ada orang. Dia naik, dibel. Bang. Dia turun lagi, nggak ada orang. Lapor satpam, sudah dijaga satpam. Belnya bunyi sendiri. Apa nggak hidup, merinding terus Pak cara begini. Untung nggak ketemu sama kru TV loh. Kalau sama wah didatangi, repot ya. Lalu kemudian, sekarang ini Pak setelah kami pindah, tambah parah. Pembantu itu digoda. Gedor kamarnya, diapain. Oh ya, kok sampai kurang ajar begitu ya? Iya Pak. Terus ya saya datanglah. Tidak bawa kru Empro saya, media tidak saya. Kalau bawa kan jadi jadi ikut-ikutan ya. Kru alam gaib ya. Nah, ini pimpinannya Pak Yos ini kru alam gaib ya. Supranatural gitu. Nah, ya itu Pak Yos yang mimpin ini. Lalu kemudian saya ke rumahnya, sampai di lantai pertama di ruang tamu, saya merasa nggak ada apa-apa. Damai, nggak ada apa-apa, enak, nice. Kami duduk sama-sama ngobrol. Ngobrol, itu di depan ada TV, saya duduk di sini, lalu tuan rumah di sini, ada teman saya di sini juga. Saya bawa teman satu. Lagi ngobrol, sharing. Mata kita kan tidak seperti diberi kacamata kuda kan tidak saudara ya. Jadi kita kan punya sudut yang bisa nyamping. Jadi kalau saya ke depan pun, saya masih bisa lihat kalau ada yang gerak di situ, di sana, saya masih bisa lihat. Artinya walaupun tidak fokus ke dia, tapi kan kita masih bisa lihat. Lagi ngobrol begini, terus saya pas ngadep ke tuan rumah yang di sebelah kanan saya. Jadi tangganya kan di atasnya begitu. Saya lihat, saudara, gede, hitam, turun. Turun begini dari tangga. Terus kemudian, ini kan separuh, terus turun lagi gini kan. Baru separuh begini, terus dia tuh nginceng saya begini. Nginceng terus dia lari, naik lagi. Loh, saya bilang, kok ada orang nginceng-nginceng? Di hati saya bilang, ini kok ada orang liak-liak nih, ya, buat saya ini. Saya bilang, tuan rumahnya di sini nggak apa-apa, ini ada siapa? Lalu saya ngomong sama tuan rumahnya, di atas ada apa? Langsung saya berdiri, saudara. Dia bilang, kamar Pak, boleh nggak saya naik? Boleh katanya. Saya bilang, kamu suami istri ikut saya, naik. Jadi saya naik ke atas. Kayak Ghostbuster, saudara. Naik ke atas. Itu ada tiga kamar kalau nggak salah ya. 3 kamar. Saya naik. Itu kan ini kamar ada lorongnya gini kan. Begitu saya masuk, langsung itu Tuhan bilang, lihat sebelah sini. Saya bilang, ini kamarnya siapa? Oh, kamar family kami Pak. Dari sejak lama ikut kamu. Iya. Dan dia bukan Kristen. Oke. Ada nggak yang nempati kamarnya diisi atau kosong? Kosong Pak. Buka, saya bilang. Bukan saya yang buka, nanti dikira mau liak-liak kamarnya orang. Ya. Buka, terus saya lihat. Kosong nggak ada apa-apa, saya masuk. Nggak terlalu ini. Terus saya keluar lagi. Aneh saudara. Di lorong itu ada lukisan segede apa ya? 3/4 banner kita ini, 3/4 ya. Itu gambar. Mestinya itu mau dibuat kayak gambar Yesus. Tapi Yesus lain ini. Karena kurus, kurang prosperity-nya kurang ya. Kurus kayak. Matanya agak sedikit aneh gitu, ada lingkarannya di sini.
Terus Anda tahu ini ada gambar jantung, hati, ya tak? Dan ada mahkota duri. Tangannya yang satu begini, saya nggak tahu kenapa, pasti bukan anggota partai tertentu. Yang satu begini tangannya, ya tak, tangannya gini, satunya begini. Terus itu Tuhan bilang gini, kamu lihat, saya bilang, itu bukan Yesus. Jadi saya ngomong sama yang punya rumah, ini gambar siapa? Ya gambar family saya. Ini bukan Yesus. Dia bilang, Yesus Pak? Bukan. Nah saya masih nggak ngerti, kenapa Tuhan bilang bukan Yesus, saudara. Nafsir sendiri saya. Yesus kok sedih kayak begini. Yesusnya kurang makmur ini kok. Ya, macam begini. Dia sudah selesai tugasnya. Aku nak nyembah Tuhan sedihnya nih, lah dia bagaimana wong sedih bisa menghibur? Gitu, orang buta menuntun orang buta mana bisa? Tapi sebelum saya berteori lebih jauh, Tuhan itu bagus. Dia bilang, perhatikan. Saya bilang, perhatikan apa tuh Tuhan ini? Lihat gitu. Memang matanya itu agak rada aneh sudah sebetulnya. Bukan karena hanya lukisannya, tapi ada demoniknya. Itu setannya di situ. Lu kok bisa Pak? Setan kok digambar Yesus? Ya bisa. Karena itu cuma gambar. Bukan seperti itu Yesusnya, jadi Anda pasti bukan gambar Yesus. Gitu. Tapi dia bilang, perhatikan. Tak perhatiin, ada apa Tuhan? Kelihatan saudara. Jadi tangan yang satu ini, itu ada bekas lubang pakunya. Tapi tangan yang kiri begini, mulus. Pernah kebayang, Yesus disalib cuma satu tangan? Gitu, yang disalib, satu ini bisa sisiran dulu, garuk-garuk, bisa gitu Mbak? Pernah nggak lihat gitu? Anda pernah kebayang nggak Yesus? Apa kabar? Masa bisa begitu? Bisa nggak? Mungkin nggak sih? Ini kan niatnya sebetulnya mau gambar Yesus. Tapi bagi sebagian orang, gambar seperti itu dipuja. Nangkap ya? Pas gambarnya keliru atau ngeliru, saya nggak tahu saudara. Kalau keliru memang dia salah, kalau ngeliru memang sengaja itu. Somehow ada orang tertentu atau oknum tertentu memberi inspirasi seperti itu. Jadi digambar keliru, itu di situ saudara. Saya bilang sama yang punya rumah, harus kamu singkirkan dari rumahmu. Bukan punya saya Pak, tapi ini rumah-rumahmu. Kalau kamu tidak mau, tinggallah bersama beliau, saya berkata. Ya tak? Diitik-itik kakimu, anakmu nangis terus, sakit berhari-hari, dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya. Nah, kalau mau berong-rong terus, iya, silahkan. Oh ya nggak mau Pak, yang kayak begini dibuang. Saya tidak anti gambar Yesus, saudara. Ya saya nggak anti, jangan salah. Oh gambar Yesus dihubungi, nanti Anda dituntut sama Dewan Gereja Sedunia, repot Anda ya toh. Bukan tujuannya, tapi ada ya, apapun sebetulnya. Kalau Anda mulai puja, Anda mulai sembah gambarnya. Oh hanya untuk membayangkan kok Pak. Mana ada Alkitab membayang-bayangkan itu. Jadi ketok-ketok entah saudara. Saya bilang saya doa tengi. Saya bilang kamu tidak bisa ganggu lagi. Kamu tidak boleh bergerak. Tapi memang tetap kalau barangnya di situ nggak bisa berbuat banyak. Saya turun. Saya bilang kamu cepat urusan sama ini, familimu. Ini gambar, tolong singkirkan. Ya Pak. Begitu didoakan, doa di kamar itu, di atas, langsung anaknya sembuh. Minta makan, mainan lagi. Normal, sembuh. Dia pikir selesai malam itu. Tidak. Setan tetap setan. Setan itu tahu kata-kata Alkitab. Saudara. Sehingga kalau Anda tidak ngerti, dia main legal pakai firman. Yesus dikatakan, ada tertulis, ada tertulis. Nangkap ya? Anda bisa repot. Kalau tidak ngerti Alkitab, jatuh, saudara. Jadi, ini realita. Bisa dipalsukan kayak begini. Terus kemudian saya seminar, malam jam 12, lagi doa keluarga ini, nangis kenceng anaknya. Nangis kenceng, ini suaminya tahu. Langsung keluar, gambar ditengkingi sama dia. Terus dia sudah nggak tahan, mau diambil tuh gambar. Ini dia cerita, saudara. Itu dari wajah itu bisa muncul kayak orang serem keluar. Gitu. Ayo.
Nah, gambar Yesus sok tangannya mulus gini kan, Yesus dipaku kok mek separuh. Itu bisa keluar kayak hidup, matanya jadi kayak nyorong gitu keluar. Dia kaget, saudara. Langsung diambil, nggak ngomong yang punya, turun ke bawah, masukin gudang, dalam nama Yesus, buang, budak. Langsung diem anaknya. Dan malam itu untuk pertama kalinya, quiet. Tidak ada gangguan sama sekali. Biasanya disingkirkan. Pembantunya lega. Tapi karena nggak ngerti, dia bilang gini, Pak, itu paranormal yang Bapak undang hebat juga ya. Dikira dukun. Ayo. Saya beri gambaran ya. Makanya kalau Anda ini firman, tidak jadi realita buat hidupmu. Sekalipun Anda terima nubuat, dengar baik-baik. Nubuat itu sebagian besar bersyarat. Nggak ada yang tidak, sebetulnya. Dan itu yang penting itu langkah-langkahmu seperti yang Tuhan mau. Sampai jadi kenyataan. Kalau Anda hidup di luar kebenaran firman, nggak bakal dapat. Nah, sekarang saya mau teruskan dari dasar ini. Anda harus ngerti, firman ini pegang peran. Sekarang mari kita teruskan. Masih di Yohanes 1, lihat pada ayat yang ke-16. Alkitab mengatakan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima, apa saudara? Kasih karunia demi kasih karunia. Nah perhatikan. Rupanya, kalau Anda perhatikan dengan seksama, Pak, gimana saya bisa mentaati firman? Gimana saya bisa hidup dalam kasih seperti ini? Rupanya ada satu faktor lain yang harus diperhatikan, yaitu namanya kasih karunia atau grace atau anugerah. Dan ternyata kalau Alkitab berkata kasih karunia demi kasih karunia, sebetulnya itu ada layernya, ada step-stepnya, saudara. Dan dengan demikian kita bisa berkata, itu ada tingkatan-tingkatan level kasih karunia dalam hidup setiap orang. Dan itu berbeda-beda. Yang membedakan bukan semata-mata Tuhan pilih kasih, bukan. Tapi ada satu faktor yang Anda mesti perhatikan. Perhatikan gini. Alkitab mengatakan di dalam Yesus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oke? Berarti ada layernya, ada lapisan-lapisan kasih karunia. Dan hidup kita itu harus dasarnya kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Ada yang murni oleh karena Tuhan yang memberikan kepada kita, tapi biasanya bukan karena itu. Biasanya oleh karena ada sesuatu yang kita mau kerjakan, seperti yang Tuhan perintahkan, dan itu membuat sebetulnya kita menikmati kasih karunia Allah. Saya beri contoh begini. Ini grace, saudara. Ini kasih karunia. Siapa yang mau hidupmu dilingkupi kasih karunia Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya beritahu Anda perlu itu. Kalau tidak ada satu orang pun bisa mencapainya. Nah, perhatikan. Saya minggu subuh yang lalu diberi mimpi oleh Tuhan. Dan itu mimpi saya tahu persis itu Tuhan yang kasih saya mimpi itu. Sehingga persis ini yang dari Tuhan. Dalam itu pengalaman dunia roh saya. Pada waktu itu saya ketemu Bapak di surga. Kok ngerti Pak? Yo ngerti. Dalam roh itu ngerti. Ya, Anda tahu Adam ketika ketemu Hawa. Inilah dia. Gitu. Akhirnya dia berkata, inilah tulang dari tulangku. Gitu. Dia bisa ngerti, kok ngerti? Kok belum kenalan, namaku Adam, aku Hawa, apa kabarmu, baik sekali. Tidak ada tuh. Langsung ngerti, terus kawin tuh. Karena dalam roh, ngerti. Nanti kelak saudara kalau masuk surga, kalau amin, masuk surga, harus masuk surga. Kalau enggak, repot. Anda ngapain ke sini kalau itu? Nggak mau ke surga. Kalau Anda di surga nanti, Anda tidak usah cari, hei Musa ya, murah, enggak ada. Anda kalau ketemu langsung tuh, ini Musa, ini Daud, Yudas, itu di situ, ketahuan semua. Anda bisa ngerti.
Tidak usah tanya-tanya, Anda langsung tahu. Nah, wajahnya saya nggak bisa lihat. Sebab kalau Anda ngerti ya, itu nggak pernah bisa lihat muka Bapak, itu nggak pernah bisa kita. Bohong orang berkata, aku lihat mukanya, bohong. Ngarang. Mukanya nggak bisa Anda lihat. Dan saya ketemu dengan Bapak, dan dia beri saya itu kayak lempengan. Seperti batu, tapi kayak lempengan. Saudara. Sekian. Itu warnanya emas, warna emas tua. Dia masukkan ke badan saya sekali. Belas. Begitu masuk satu, saudara, goyang. Ini badan goyang, kayak orang mabuk, tapi nggak bisa jatuh. Muter saya, goyang. Wih, nggak tahan. Itu begitu masuk ya, masuk gitu, nggak tahan, saudara. Nah, dikasih kedua kali, belas masuk lagi, goyang lagi. Makin lama itu makin kuat, makin tidak, secara badan ini seperti orang mau pecah. Tapi nggak tahan, benar nggak tahan. Dan ketika saya sudah mau teriak, saudara, saya ingat dua pengalaman. Satu ini dialami papahnya Pak Yusak. Dia diberi Tuhan itu batu putih. Dikasih, dilihat putih, komentar. Batu kok putih tok gini Tuhan. Bu ada garete kayak marmer itu kan bagus. Ditarik batu ini, belas ditarik, diganti kayak marmer. Pak Yusak bilang, wah Pak kowe iki ngawur. Dia bilang, lho napa nang? Garete iki masalah-masalah banyak dalam hidupmu. Itu menunjukkan perjalanan hidupmu jungkir balik. Kowe iki ketika hidup mulus kok ora gelem. Lah memang aku ki moto duit tenok nang katane. Nek mulus sih kan ketoke murah, nek ana garet-garet iki kan larang katane. Salah. Loh Tuhan kok mbok ukur mbek duit katanya. Akhirnya sampai akhir hidupnya sudah waduh jungkir balik. Dan diproses Tuhan sampai dimasukkan ICU, lumpuh, gak bisa apa-apa. Terus sempat bangun, terus Pak Yusak ngomong sama adik, tunggu nih, papa tidak lama. Terus kita sudah sadar, bisa ngomong-ngomong, minta nasi gudeg, saudara. Tetap Jawa Tengahnya nggak pernah hilang, toh. Nasi gudeg, disuapin nasi gudeg, makan, bles, hilang. Jadi pulang dengan nasi gudeg. Ya. Dan ini engkong ini sebetulnya cukup peka loh. Dulu saya sudah bolak-balik itu kalau sama dia ya, kalau sudah mulai menceng-menceng itu tegurnya lewat dia. Tapi saya masih ingat terakhir sebelum beliau pulang itu ketemu saya. Kalau ngobrol dengan saya saudara, sampai jam 2 pagi. Firman tok ngobrol. Oh tidak ngomong yang lain. Beberapa dia ngomong, bahkan anak-anaknya tidak tahu sampai sekarang. Kau coba ngomong congsin loh ya. Pokoknya ini rahasia katanya. Pak Yusak tidak tahu, cerita semua. Tapi kemudian dia bilang kata gini, atau dia diem, saya bilang gini, oh, gue nek dikai Tuhan gereja gede, jemaatnya akeh ke gelembor. Ya saya jawab ya sebaik-baik saya bisa atau ya. Saya bilang lah aku kan cuma jongos ya, tong. Kalau dikasih apapun ya tak tambah nih, wong Tuhan yang ngasih. Ya wis. Apa toh? Selain untuk kowe ngerti dewi. Nggak mikir, itu dulu kita belum pindah di sini. Belum pindah di sini. Belum punya tempat kita. Kita belum pindah di sini. Dan belum mimpi Woli Stadium. Nggak berani mimpi apa-apa, saudara. Tapi terjadi. Nah, yang orang kedua, jadi saya ngerti. Kalau kamu dikasih Tuhan sesuatu, komentar, malah rugi. Tapi kondisi rohmu tidak bisa ditipu. Kalau belum waktunya nerima sempurna, tetap komentar, saudara. Karena di dalam itu sudah terbentuk seperti itu, gitu. Yang kedua itu Pak Yusak sendiri, dikasih batu persis, kasih masukin. Setiap dimasukin itu dia masuk belas sampai 5 kali. Kali kelima masuk 5, dia komentar, Tuhan kok akeh banget, berhenti. Loh, komentar gitu toh, saudara, berhenti. Terus Tuhan bilang gini, Yusak kamu kurang 2. Kalau tidak tak kasih sempurna 7, kamu tidak bisa mencapai jatahmu. Kamu masih bisa lubang, bisa jatuh kamu. Kamu harus dapat 2 ini. Tapi cukup sekian. Nanti kalau kamu butuh, minta. Sekian tahun kemudian Tuhan ngomong, kamu butuh 2 itu tambahan. Puasa, sekian puluh hari kon poso. Makan sehari cuma sekali tok poso, tiap hari setelah poso terakhir, dikasih tambahan 2 lagi. Jadi saya ingat 2 cerita itu. Saya bilang, aku tidak mau komentar. Sampai mobet-mabit, saudara.
Benar. Karena terus saya bangun setelah selesai itu, berdiri di lantai, goyang badan, masih goyang. Itu seperti mubek mabir. Waduh, ngeri. Saya diam aja, saya bilang, pokoknya aku tidak mau komentar. Sebetulnya pengen teriak, nggak kuat. Kayak pecah, mau pecah badannya. Maksud karena apa? Yang duniawi ini tidak bisa nerima yang ilahi. Sekalipun roh kita itu nggak bisa. Saudara. Itu perlu grace, perlu anugerah Tuhan. Masukin plus. Anda bisa nggak percaya, Anda percaya terserah lah. Pokoknya masuk begitu sampai genep 7. Itu masuk sampai mentok di kepala, bahkan nyundul di kepala ini. Begitu masuk, itu habis. Tuh ada suara nih, gitu. Hebat tuh ini. Makanya nyundul begini. Terus dia bilang, selesai. Dia bilang, selesai, bangun saya. Saudara. Bangun, mau ke kamar mandi, turun dari tempat tidur, goyang masih. Saya bilang, waduh ini apa ini? Besoknya kasih mimpi lagi. Nah itu belum dinyatakan oleh Tuhan. Terus saya telepon Pak Yusak, saya cerita, wah, gue diberkati gue. Sebab aku mesti bayar mahal. Tapi gue bisa untuk 7, genep sempurna, itu luar biasa. Itu kasih karunia. Ya, kemarin waktu 2 hari lalu doa dengan keluarga, dengan Punani di rumah, sembahyang, Tuhan ngomong lagi. Tuhan ingatin saya, makin ke atas, anginnya makin besar. Terus karena itu Tuhanmu memberikan kepadamu 2 tongkat. Kamu akan sampai ke puncak tanpa goyang. Itu kan konfirmasi sebetulnya. Itu apa? Kasih karunia. Ngerti saudara? Jadi saya ini ngecap kasih karunia. Dan saya cerita ada beberapa hal yang luar biasa. Saya tidak bisa cerita karena nyangkut orang lain. Tapi justru serius banget Tuhan itu. Jagai apanya, serius banget. Nah, Alkitab berkata, dalam Yesus, kita terima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, berarti ada layernya, lapisan-lapisan kasih karunia. Serius, Tuhan itu luar biasa. Saya kalau lihat day by day gitu ya, ada terlalu banyak kemudahan yang Tuhan beri. Dan hebatnya itu bukan hanya berkajang dalam teori, penglihatan, nubuatan yang itu juga bagus. Tapi dibuat Tuhan jadi realita, day by day, hari demi hari, realita. Sampai orang berkata, ini ada buahnya. Diuji oleh waktu, keluar. Dan Tuhan mau sebetulnya semua kita, bukan hanya tahu teori Alkitab dan ayat, realitamu jalan dengan Tuhan, itu realita Anda langkah demi langkah, Anda ngikuti, luar biasa. Visa Amerika saya kan hampir habis. Dan saya bulan lalu, selesai pemancangan itu tanggal 23 saya ke Surabaya, 24 September saya harus ke konsulat Amerika di Surabaya. Mestinya baru habis November, tapi saya ingin perpanjang pada waktu itu, sekarang ini, karena nanti kalau mau pergi lagi, kapan lagi repot, saudara. Jadi saya pikir sebelum habis saya mau perpanjang. Dan akhir bulan ini saya diundang pendeta Harold Gingrich, beberapa gereja-gereja bule orang Amerika di kotanya di Topeka itu buat Topeka Gathering. Mereka akan kumpulan beberapa gereja, 8 gereja, di hall besar. Mereka akan sewa hall besar, KKR 4 malam. Dan saya diminta untuk bicara setiap malam, bicara. Dan itu undangan yang saya terima. Dan saya harus perpanjang visa. Saya beritahu saudara, grace Tuhan itu ternyata. Itu bukan sekedar alam mimpi, realita dalam hidup kita. Karena semua sekarang harus ngantri. Saya ngantri, dipanggil nama saya, bayar $100, 850.000. Ditolak nggak ditolak, Anda mesti bayar di depan. Amerika agak nakal juga sekarang. Yang ditolak juga banyak, ditolak ya hilang. 850.000 hilang saudara. Lalu ngantri sampai dimasukkan formnya, semua beres. Saya tahu ada beberapa orang sebelum saya bilang, maaf gak bisa, udah gak usah banyak ngomong, pulangkan aja, hilang sudah. Saya dipanggil, lalu kemudian dia lihat paspor saya, ini orang pinter ngomong Indonesia. Saya gak tahu apakah dia bisa ngomong Jawa, saya gak tahu. Tapi ini orang pinter ngomong Indonesia. Dia lihat paspor saya, dia bilang, Bapak hanya pendeta saja? Ya, saya bilang. Tidak ada bisnis apa-apa, tidak ada usaha. Saya pikir-pikir, nggak ada ya, kita nggak ada bisnis ya.
Tidak ada, saya hanya pendeta saja. Bapak pasti punya gereja besar? Saya bilang, nggak terlalu lah, mungkin ya 5.000-an. Sudah saya duga. Tidak ada pendeta kok perginya banyak sekali begini. Paspor saya itu double 2, saudara. Karena yang pertama belum habis waktunya, itu banyak negara itu iseng, saya datang dicapi, jadi mereka iseng ngecapi, jadi cepat entek, saudara. Saya buat lagi jadi double tebel sebegini. Saya bilang, ya, saya bilang. Terus saya lihat, dia bilang, ya tunggu 3 minggu ya, kami proses. Jadi nggak ada pertanyaan apa-apa, dikembalikan paspor saya harus tunggu 3 minggu. Dia berikan lampirannya, peraturan dari Departemen Luar Negeri kami mengatakan bahwa tidak ada batasan waktunya. Tapi dia berkata, ya sekarang kira-kira 3 minggu bisa selesai. Kalau memang nanti diberikan visanya. Jadi saya mesti tunggu 3 mingguan. Tuhan baik. 9 hari dia telepon saya, tolong kirim paspornya. Jadi itu dikasih 5 tahun lagi. Saya bisa 5 tahun bolak-balik ke Amerika tanpa minta visa lagi. It's nice. Kasih karunia. Itu bukan dalam alam impian. Dalam realita jalan dengan Tuhan. Anda mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Nah, sekarang bagaimana Pak supaya ini jadi makin besar buat saya? Ya, nah, kalau cuma sidik-sidik tok ya lumayan, tapi gimana supaya bisa semaksimal mungkin? Nah, mari kita lihat akan contoh dari Yesus. Matius pasal 20. Lihat mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Alkitab mengatakan begini, perhatikan ini perkataan Yesus, saudara. Adapun hak kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat, Anda garis bawahi kata sepakat, dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas, Anda garis bawahi kata pantas, akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena, perhatikan, tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang, perhatikan garis bawahi, sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku, saudara, murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, saya mau tanya, kalau Anda lihat nominalnya, semua digaji sama atau tidak? Sama, nominalnya ya. Masing-masing diberi berapa? 1 dinar. Tapi kalau dihitung per jamnya, yang dibayar paling mahal, yang kerja berapa lama? 1 jam, paling sore. Betul kan? Kalau dihitung 12 jam kerja misalnya,
Misalnya ya, maka saudara menjumpai bahwa yang masuk pertama 12 jam itu dibayar sedinar. Yang terakhir 1 jam dibayar sedinar. Nah, perhatikan. Jadi orang yang menerima kasih karunia paling sedikit, yang kerja paling awal. Mengapa? Perhatikan akan perkataan firman ini. Ketika mereka di sini, orang yang masuk di awal ini, didatangi tuannya, Alkitab mengatakan ada kata sepakat di sini. Kata sepakat, kalau Anda tahu dagang, itu proses akhir atau keputusan terakhir dari suatu proses yang namanya tawar-menawar. Ya toh? Sebelum kita berkata, oke, aku sepakat, terjadi dulu apa? Tawar-menawar. Ada bargaining dulu. Ada bargaining proses. Mana tuannya berkata, gimana kalau sekian? Dia berkata, jangan tuan, sekian. Nah, orang ini, kenapa dia tawar-menawar? Sebab dia merasa si tuan itu membutuhkan saya. Sehingga dia merasa punya nilai tawar, ada bargaining position di tangannya. Tuhan, kalau engkau mau gini, harus begini Tuhan, karena aku minta ini. Kalau gitu Tuhan, aku minta ini. Orang yang dalam hatinya merasa Tuhan perlu dia akan punya bargaining position. Ya toh? Contoh paling gampang dalam hal memberi. Tuhan berkata begini, berikan sekian. Ada teman di Jakarta, minggu lalu nangis ketemu saya, suami istri masih muda. Istrinya nangis terus. Hari kedua saya seminar, suaminya diem, tapi bagus, mengiyakanlah omongan istrinya. Dia bilang, Pak Petrus, saya mendengar suara Tuhan. Itu kan senang tuh, mendengar suara Tuhan. Siapa yang pengen mendengar suara Tuhan? Coba angkat tangan dikit-dikit saya lagi. Tidak semua yang dengar suara Tuhan, dan suara setan mau. Believe me. Orang sampai desperately itu sampai, aduh, saya bilang. Saudara, saya perhatikan begini ya, di mana-mana kalau Anda lihat itu. Di berbagai, di Guyana misalnya itu ada orang namanya dulu Jim Jones. Itu orang diajak bunuh diri semua mau. You know why? Pengen dengar suara Tuhan. Ketemu nabi gila, saudara. Dikuras semua hartanya. Dia bilang nanti kita membuat komunitas di hutan. Pindah hutan. Serius. Tahun 70-an itu. Pindah hutan. Terus nanti, ayo jual semua hartamu, kumpulkan jadi satu. Alkitab mengatakan Kisah Rasul, semua menjual hartanya. Ini milik bersama. Dibuat komunal, kayak komunisme itu, dibuat begitu, diambil semua hartanya, ditukarkan emas, batangan. Terus dia bilang, kita tidak membutuhkan harta ini. Ayo semua ke surga. Dia mau kabur dengan emasnya itu. Dia ajari semua orang, diindoktrinasi begitu rupa, sampai nyembah dia. Diajak apa? Minum racun. Semua minum racun. Mati. Tapi dia mau kabur, ditembak pengawalnya. Dan pengawalnya apa? Minum racun. Mati semua, ratusan orang. Saya pernah nonton filmnya di Guyana, Jim Jones. Ngeri. Jadi ada orang-orang yang sampai bisa dipengaruhi begitu rupa, sampai begitu parah. Oleh karena hal-hal seperti itu. Oke, jadi dalam hal memberi misalnya, ini orang nangis, Tuhan, Pak, saya dengar suara Tuhan. Banyak orang murni pengen dengar suara Tuhan, malah nggak karuan. Nah, dia bilang, saya pengen dengar suara Tuhan, Pak. Dan saya dengar suara Tuhan. Oke, Tuhan ngomong apa? Saya bilang, nangis ya. Saya pikir aku akan dipakai dengan urapan yang luar biasa. Aku akan jalan di atas air, menyeberangi akan Selat Sunda tanpa berlayar. Mungkin saya pikir begitu kan. Lalu kemudian dia bilang, Tuhan ngomong sama saya, Pak, suruh ikut ambil bagian pembangunan Holy Stadium. Oh ya bagus toh, saya berkata gitu. Ya tak? Ya tak, tapi begini Pak ini. Tapi saya maulah. Tuhan gak minta banyak Pak. Tapi semua deposito saya hamba Tuhan, saya bilang ya lakukan. Nah kamu mau lakukan enggak? Mau Pak. Minggu depan ya Pak tak kirim. Yo, saya bilang kata gitu. Tak doa lagi saudara. Ada orang lain lagi. Pak saya ini breakthrough Pak, luar biasa. Saya
breakthrough luar biasa. Oke, breakthrough-mu apa? Ya breakthrough saya ya itu Pak. Saya memberi terbesar dalam sejarah hidup saya. Banyak orang happy dengan itu. Ya, dia tidak punya lagi bargaining position. Ya. Tapi ada orang-orang yang diminta jauh lebih kecil. Tuhan dikasih kertas bermeterai. Tanda tangan sih 100 kali ganda. Tak hitung tanda Tuhan. Nolnya tambah loro loh. Tanda tangan sih. Dia masih merasa punya apa? Bargaining position. Dia merasa aku ini punya sesuatu yang Tuhan butuhkan. Aku punya sesuatu yang Tuhan perlu. Kalau dia minta, take and give dong. Mesti bagaimana ini? Ngatur dulu dong. Iya tak? Semakin orang merasa punya bargaining position, apapun itu, berat. Semakin ada yang kita pegang, yang kita gondeli dalam hidup kita. Apakah itu materi, atau posisi, atau apapun. Sebetulnya Anda masih punya bargaining position. Nah, ingat ceritakan perumpamaan Yesus tentang saudagar yang kaya, yang orang kaya itu. Yang pengen punya apa? Mutiara, permata yang mahal harganya. Alkitab berkatakan dia jual seluruh miliknya. Untuk dapat mutiara itu, permata itu. Ada orang cerita begini. Ini tambahan orang, saudara. Tapi ini mungkin bagus, mungkin betul, mungkin salah. Karena Yesus kalau ngomong kan pendek-pendek. Ini orang ini berimajinasi. Dia gini. Pedagang ini ngomong gini. Kulihat akan mutiara yang sangat dia impikan, gede sekali. Mungkin segede apa ini, mungkin gede sekali. Dia bilang, wah, saya mau beli ini. Kamu punya uang berapa? Kata pedagangnya. Udah, ambil dompetnya. Aku punya $1.000. Aku punya $1.000. Dia bilang, boleh, aku bisa ambil itu. Milikku kan? Oh enggak, kurang. Nah, tapi aku nggak punya uang kontan lagi. Apa aku harus punya kartu kredit? Bayar pakai kartu kredit? Ya, dia berkata, well, limitnya berapa kartu kreditmu? $4.000. Oke, boleh juga. Mana kartumu? Saya ambil semua nanti. PIN-nya nomor berapa? Sekian, berarti ya kartu. Loh, nah kalau gini kan repot. Kalau aku pergi-pergi aku mesti ngambil deposito dulu. Oh, kamu punya deposito? Berapa? $10.000. Ya, aku mau juga itu, depositomu. 10.000 mana buku tabungannya, tanda tangan ini, slip pengeluarannya. Aku mau 10.000. Waduh. Nah, terus nanti aku kalau kendarai mobil pulang, ketemu istriku, oh kamu punya mobil? Iya. Aku mau juga itu, boleh juga. Mobilmu katanya. Loh, kamu minta mobilku? Iya, aku minta mobil. Waduh, dia bilang. Berarti aku mesti jual ini simpanan emasku untuk beli mobil baru. Oh, kamu masih punya simpanan emas toh? Aku mau juga itu. Bawa. Serahkan, ayo tanda tangan. Mau ini? Iya, aku mau itu. Emasmu juga bawa sini. Nah, nanti kan rumahku kan nggak ada harta. Oh, kamu punya rumah. Nah, rumahmu juga. Aku mau, boleh tanda tangan sini. Serahkan. Nanti keluargaku. Oh, punya keluarga. Keluargamu juga bawa sini. Nah, aku ganti pakaiannya apa? Oh, pasti punya pakaian ganti. Pakaian gantimu bawa sini. Sampai habis tidak punya apa-apa. Udah semua? Ya sudah ya. Tinggal ini kalau kamu ambil aku telanjang. Jangan, kalau itu kamu boleh pakai. Ini semua diambil. Shh. Tapi orang yang saking inginnya, dia tidak punya lagi bargaining position. Disuruh apapun, tidak membantah. Tapi orang ini masih harus sepakat dulu. Tawar-menawar. Ya dapat. Tapi engkau hanya terima kasih karunia sekedarnya. Nah, yang masuk jam berapa tadi? 9, jam 12, jam 3. Ini kalau Anda perhatikan, apa yang pantas aku berikan kepadamu. Dia sudah makin tidak punya bargaining position. Tapi masih cari upah di sini. Tuannya harus ngomong, engkau tak upahi.
dia mau kerja. Yang di sini kuat sekali kekuatan untuk nawarnya. Yang di sini sudah makin lembek. Tapi tetap dia harus dengar akan diupahi. Seperti Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang kami dapat? Masih cari upah. Ada juga kasih karunia-Nya. Lebih gedean dikit dari yang ini. Tapi masih di sini. Yang sama sekali tidak punya bargaining position apapun. Yang tidak punya kekuatan untuk menawar, yang masuk paling terakhir, yaitu jam 5. Ketika ditanya, kenapa kamu nganggur? Dia berkata, tidak ada orang mau mengupah kami. Ini orang-orang yang sadar, aku nggak punya skill seperti yang lain. Disaring menurut kemampuan keahliannya, paling nggak bisa apa-apa. Sadar minimal, aku ini nggak bisa apa-apa. Yang lain lebih hebat, aku nggak bisa apa-apa. Nah, ketika dia sadar diri seperti itu dan berkata, ayo masuk ke kebun anggur. Dia nggak tanya soal harganya berapa, upahnya berapa, diberi berapa, diberi upah atau tidak. Dia berkata, lumayan. Tinggal sejam kerja, masih ada orang mau pakai. Orang kayak aku yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kelak ketika dibayar, yang ini ngomong apa? Kami kerja keras sepanjang hari, di bawah terik sinar matahari, hanya terima sekian. Artinya mereka merasa berjasa. Mereka merasa sudah berbuat sesuatu bagi tuannya. Justru itu kelemahan yang fatal. Orang yang selalu merasa punya sesuatu dan berjasa, orang yang selalu berkata, aku ini punya andil loh tertentu dengan Tuhan, orang itu yang sebetulnya mengandalkan kekuatannya. Tapi orang yang sadar dirinya, aku ini tidak baik sebetulnya. Karena Yesus berkata, tidak ada manusia yang baik, hanya Tuhan saja yang baik. Ketika sadar siapa kita, aku nggak bisa apa-apa. Kalau aku diangkat Tuhan, karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan saja. Aku ini orang buangan sebetulnya. Jam 5 sore masih mau diambil juga oleh dia. Dan waktu kita berkata, ya Tuhan, dengan apa yang dia tetapkan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi saudara? Dia terima kasih karunia yang paling besar. Itu kalau kerja jam-jamannya, mahalnya luar biasa. Dibandingkan yang sehari suntuk kerja. Dia kerja cuma sejam, mungkin tinggal ikut bersih-bersih sedikit saudara. Santai, belum sempat berkeringat, gajian. Sepanjang hari nganggur, gajian. Ini loh, hidup santai, kaya raya, mati masuk surga. Lah ya tak? Tapi untuk orang dibuat sadar, aku ini orang yang tidak ada artinya, susah. Karena daging kita merasa kita ini somebody, kita ini orang hebat. Makanya sukar untuk kita bisa ngomong kayak Yesus, kami ini hamba yang tidak berguna. Ngamuk diomongin begitu. Berguna, kita berguna. Tapi Yesus ngajari kita, kalau kamu sudah menyelesaikan tugasmu, katakan kami ini hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan yang harus kami lakukan. Selesai. Lagi itu kok minta medali emas, itu minta gaji tambahan, minta dihormati, naik mimbar tidak dikeploki kok tidak enak, itu kalau tidak disebut namanya kok tidak mantap. Apa yang kita punya? Kalau nggak ada orang berterima kasih sama kita, kok kita merasa kok tidak berterima kasih. Kalau ada orang yang lupa dengan tanda petik jasa kita, kita berkata, orang ngelingi zaman sengsara. Kami berjuang dengan para pejuang 45 mempertahankan bangsa negara. Itu langsung terus pidato. 10 November katanya Yesus datang kedua kali. Ini nyebar di mana-mana kan, katanya ada orang bilang 10 November Yesus datang dan orangnya berani ngomong. Makanya nih, aduh, dan orang makan juga tuh heran sih. Dibilang 10 November Yesus akan datang kedua kali. Kalau sampai salah, saya boleh dianggap nabi palsu. Wes ketok palsu nih tuh. 10 November itu hari pahlawan. Itu upacara di Surabaya loh saudara.
Arek-arek Surabaya merdeka dan liak-liak di Surabaya lah. Yesus tidak datang kan upacara sih, mimpin upacara kan. Awang Yesus saja ngomong aku tidak tahu. Kok dia lebih tahu dari Yesus itu dari mana ujungnya? Tapi ya terjadi. Orang yang makan juga tuh. Ada yang antusias ngirimin saya. Berkata, Pak ini penting ya. Penting buat siapa? Dan orang makan tuh. Ngerti saudara? Ini loh. Bukan soal karuniamu seperti apa. Oh namanya aja karunia. Buah dalam hidupmu. Biarkan waktu mengujinya. Cuma memang repotnya apa? Begitu waktu diuji ternyata busuk buahnya. Korbannya sudah banyak. Orang-orang kecewa. Karena itu saudara harus punya membedakan roh dalam hidupmu. Dan kita mesti ngerti siapa kita yang sebenarnya. Dengan begitu, engkau tidak akan pernah kecewa. Karena seringkali kekecewaan kita itu, kita yang buat sendiri. Ada banyak kebodohan dan kekonyolan yang kita buat. Tapi saya percaya, dalam anugerahnya, Tuhan akan membuat kita makin terima kasih karunia demi kasih karunia.